Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu guru yang kami hormati, di sini akan kami tayangkan tentang aplikasi manajemen kerja guru yang terintegrasi dengan perangkat pembelajaran, supervisi, RPP maupun daftar nilai. Untuk melihat gambaran aplikasi ini secara keseluruhan, tentunya dibutuhkan waktu yang lumayan lama. Maka dari itu, tutorial pada bagian yang pertama ini kita akan menyiapkan tentang sedikit bagaimana cara input dan edit data utama. Mari Bapak Ibu kita lanjutkan dengan materi kita, yaitu tutorial tentang penggunaan aplikasi manajemen kerja guru. Adapun aplikasi ini merupakan aplikasi yang sudah ketiga kalinya kita sebut dengan versi 2.1. Artinya aplikasi ini dibuat pada tahun 2001. Bapak Ibu guru semua, bahwa aplikasi manajemen kerja guru ini memiliki beberapa keunggulan. Yang pertama, tersedia semua kebutuhan administrasi guru yang meliputi silabus, RPP, analisis waktu, total prosen, dan masih banyak yang lainnya. Masuk diantaranya nanti supervisi, analisis, soal, dan lainnya. Yang kedua, aplikasi ini dapat digunakan dalam 3 kelas yang berbeda, yaitu kelas 10, 11, 12 secara bersamaan dalam satu file, dengan catatan masih dalam satu mapel. Jadi apabila Bapak Ibu guru mengajar satu mapel, misalnya sejarah Indonesia, aplikasi ini bisa digunakan sebagai untuk memenuhi kebutuhan administrasi untuk kelas yang diajarnya. Misalnya 2 kelas yang berbeda, kelas 10-12 misalnya, atau kelas 11-12 bisa digunakan dalam satu file. Terus yang ketiga, guru dapat mengembangkan sendiri tanpa harus repot dalam setiap tahun pelajaran baru. Ini sebenarnya permasalahan klasik, di mana setiap tahun pelajaran baru, apabila Bapak Ibu guru semua mendapatkan tugas untuk menyusun sebuah perangkat pembelajaran, selalu direpotkan, pinjam sana, pinjam sini, belum lagi nanti perangkat hasil pinjaman namanya belum diganti atau dan lain sebagainya. Jadi untuk menghindari permasalahan-permasalahan tersebut, memang pada awalnya untuk mengisi semua data pada aplikasi ini membutuhkan waktu yang lama, tetapi untuk tahun-tahun berikutnya, sepanjang tidak ada kebijakan perubahan pada standar isi, Bapak Ibu guru tinggal edit pada bagian-bagian tertentu. Jadi sudah tidak direpotkan lagi untuk mencari sana sini perangkat pembelajaran yang baru. Dan yang keempat, aplikasi ini dapat meningkatkan kompetensi guru dalam mengembangkan, dalam menguasai penggunaan teknologi informasi untuk memenuhi kebutuhan administrasi guru, di mana setiap tahun seorang guru tidak lepas dari kebutuhan administrasi yang begitu banyak. Kita lanjutkan. Langkah-langkah sederhana di dalam aplikasi manajemen kerja guru ini, yang pertama, Bapak Ibu guru silakan putar
perhatikan video tutorial yang ada di channel kami, di channel YouTube, mulai dari awal sampai akhir. Jangan di skip, jangan dipotong, karena nanti mungkin ada bagian-bagian tertentu yang penting malah tidak bisa dilihat. Yang kedua, password untuk membuka aplikasi ini, password itu ada pada tampilan layar video. Silahkan dicatat agar nanti dapat digunakan untuk membuka aplikasi. Dan yang ketiga, silahkan Bapak Ibu Guru download aplikasi yang telah disediakan pada link yang disediakan di bawah layar video mestinya. Dan yang keempat, lengkapi isian-isian yang ada pada aplikasi, ikuti tutorial selanjutnya agar Bapak Ibu Guru bisa menguasai secara keseluruhan. Dan yang keenam, jangan lupa like, subscribe, dan komentarnya pada channel Teguh Prayitno. Demikian saya kira, semoga nanti bermanfaat. Mari Bapak Ibu Guru semua, kita mulai dari awal. Pada bagian 1 ini kita khusus untuk mempelajari bagaimana input dan edit data yang utama di sini, karena di sini memiliki unsur yang penting. Kelengkapan input data dan edit data utama di sini nanti akan mempengaruhi kandungan isi pada buku kerja 1 dan buku kerja 2 serta buku kerja 3. Apabila input dan edit data utama di sini sudah diisi lengkap, maka pada buku kerja 1, 2, 3, 95% lebih sudah terisi. Jadi nanti Bapak Ibu Guru tinggal mengisi pada bagian-bagian tertentu pada buku kerja 1, 2, dan 3. Kita klik input data utama. Ini terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama itu adalah identitas. Nah, pada kolom identitas di sini atau pada menu identitas di sini, Bapak Ibu Guru disarankan untuk mengisi data-data di sini sesuai dengan kondisi identitas Bapak Ibu sekalian, meliputi nama, NIP, pangkat, mata pelajaran, sampai pada kriteria ketuntasan materi atau kriteria ketuntasan minimal. Sedangkan ada kolom yang bertanda biru di sini adalah Bapak Ibu Guru isikan kelas yang Bapak Ibu ajar. Ya, misalnya kelas 10 sama kelas 11, ya diisikan kelas 10-11 MIPA IPS. Misalnya hanya kelas 10 MIPA dan kelas 11 MIPA atau kelas 12 MIPA. Pokoknya isi saja kelas yang Bapak Ibu ajar. Sedangkan yang lain untuk tanggal supervisi ini diisi tanggal supervisi pada saat Bapak Ibu Guru disupervisi oleh supervisor. Sedangkan guru supervisi ini biasanya adalah mereka yang diberi tugas untuk menilai PKG, tapi tergantung sekolah masing-masing. Ada yang ditunjuk tidak merupakan menilai PKG, tetapi menjadi supervisor. Itu tergantung sekolahnya masing-masing. Yang jelas diisi sesuai supervisor yang Bapak Ibu laksanakan di sekolahnya. Yang kedua, di sini ada alokasi waktu. Jadi alokasi waktu di sini memuat tentang ketentuan hari efektif pada setiap semesternya.
pada setiap semesternya. Di sini sudah dijelaskan pada semester 1, ya, pada semester 1. Jadi hari efektifnya dan minggu keseluruhannya silahkan diisi di sini, mestinya sesuai dengan kalender akademik yang berlaku. Sedangkan urean bulan minggu tidak efektif ini merupakan keterangan dari minggu yang tidak efektif. Ya. Misalnya di sini ada minggu keseluruhannya itu ada 5 minggu di bulan Juli, sedangkan minggu efektifnya hanya 3, berarti minggu yang tidak efektifnya ada 3 minggu, 2 minggu sebagai libur tahun pelajaran tahun 2021, sedangkan 1 minggu dihitung untuk masa orientasi siswa MPLS kalau sekarang namanya. Jumlah jam tatap muka diisi. Jadi kalau mengajar di kelas 10 misalnya ya diisi berapa jumlah mengajarnya pada setiap minggunya. Kalau di sini kebetulan yang dijadikan contoh itu sejarah Indonesia, maka yang diisi adalah 2 jam mata pelajaran pada setiap minggunya. Mungkin ada yang 4 atau ada yang 3. Nah, diisi sesuai dengan jumlah mata pelajaran Bapak Ibu guru dalam setiap minggunya. Sedangkan jumlah jam menurut silabus biasanya ini dikosongi, cadangan juga dikosongi. Nah, tanggal cetak ini biasanya dicetak pada tanggal hari masuk pertama atau sebelum hari masuk masih pada bulan Juli. Jadi tanggal ini hanya untuk tuntutan administrasi, kapan administrasi Bapak Ibu guru dibuat. Tapi yang penting jangan sampai di bulan Agustus. Kalau bulan Agustus itu berarti Bapak Ibu guru terlambat di dalam membuat suatu perencanaan pembelajaran. Lebih tepatnya sebenarnya pada bulan Juni atau paling terlambat adalah awal Juli. Sama di sini kalau di atas ini untuk semester 1, kelas 10, 11, 12, sedangkan pada bagian yang di sini, yang di bawahnya itu adalah untuk semester 2. Kita bagi di sini untuk semester 2, yang pertama itu adalah semester 2 kelas 10 dan 11. Ada lagi di bawahnya semester 2 khusus kelas 12. Mengapa kita sendirikan? Karena minggu efektifnya akan berbeda antara kelas 10, 11 dengan kelas 12. Apalagi untuk kelas 12 pada bulan-bulan Maret itu sudah akhir dari pembelajaran kelas 12. Maka di sini kita pisah antara antara kelas 10, 11 dengan kelas 12 pada semester 1. Sedangkan di bawahnya lagi C, di situ ada kisi-kisi soal. Ini hanya memuat tanggal kapan kisi-kisi soal itu dibuat. Saya meliputi kisi-kisi ulangan KG atau penilaian KG sampai pada kisi-kisi ujian sekolah. Nah, ini mestinya disesuaikan dengan kondisi bagaimana Bapak Ibu guru membuat kisi-kisi. Yang D itu data analisis butir soal. Di sini diisi KD yang akan dijadikan sampel contoh analisis butir soal. Kelasnya diisi kelas berapa, semester berapa, tahun pelajaran berapa, tanggal pengeluaran, ini tanggal dicetak, bentuk soalnya apakah isi dengan jumlah berapa, apakah dengan ganda dan lain sebagainya. Nah, dalam baris D di sini hampir semua sebagian besar ini hanya untuk memuat
hal-hal yang saya kira Bapak Ibu guru semua sudah jelas. Ya, sudah jelas di sini sampai data analisis video soal. Nah, terus yang E itu laporan buku kerja. Laporan buku kerja ini tanggal cetak. Nah, ini saya kira sama dengan yang di atas tadi. Ada laporan nilai. Jadi laporan nilai di sini untuk bagaimana Bapak Ibu guru mencetak yang kemudian dilaporkan kepada wali kelasnya masing-masing untuk dijadikan atau dimasukkan pada nilai raport. Nah, dalam menu identitas di sini butuh penelitian. Bapak Ibu guru semua harus teliti selengkap-lengkapnya data diisi, apalagi pada perhitungan alokasi waktu dan keterangan minggu tidak efektif. Jangan sampai lupa. Artinya apa? Yang kita jadikan dasar adalah kalender akademik yang sedang berjalan. Kita lanjutkan di sini. Selain input data identitas, pada menu data input data utama di sini juga Bapak Ibu guru diharuskan mengisikan kompetensi inti. Jadi kompetensi inti ini ada 4, kompetensi inti 1 sampai dengan kompetensi inti 4. Boleh dikatakan bahwa kompetensi inti ini dalam setiap mapel atau untuk setiap mapel itu sama. Jadi mudah untuk melengkapinya, tinggal copy paste dari teman guru yang lain, walaupun mapelnya berbeda tidak menjadi masalah. Nah, ini kita lebih khusus lagi di sini, yaitu mengisi data silabus. Ya, kami ambilkan contoh dulu dalam pengisian data silabus di sini. Ya. Dimulai dari semester 1, KD yang paling awal atau KD 3.1. 3 itu menerangkan pada ranah pengetahuan, sedangkan 4.1 menerangkan pada ranah pengetahuan. Jadi di dalam mengisi data silabus di sini, ini harus urut, dimulai dari 3.1 pada kompetensi dasarnya, ya, diisi semua, dan indikatornya, baik indikator pengetahuan maupun indikator keterampilan. Kalau kompetensi dasarnya itu 3.1, maka indikatornya adalah 3.1.1 sampai pada habis. Kalau di sini ada 5, ya berarti 3.1 sampai 3.1.5. Baru disusul kemudian kompetensi dasar dan indikator pada ranah keterampilan. Di urut-urutannya seperti ini. Jadi indikatornya dulu sudah selesai untuk pengetahuan, baru disusul indikator maupun KD pada ranah keterampilan. Sedangkan materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, sumber, PPK, literasi, tujuan pembelajaran itu dalam satu KD mestinya sama. Dalam satu KD mestinya sama. Terus kita menuliskan kompetensi inti lagi di sini, tetapi di sini Bapak Ibu guru tinggal nanti menuliskan pada kode-kode tertentu. Kalau kompetensi intinya ini menyangkut pada ranah pengetahuan, nanti Bapak Ibu guru di dalam aplikasi hanya tinggal mengetik angka 3. Sedangkan kalau pada itu
pada ranah keterampilan, nanti Bapak Ibu guru tinggal menulis angka 4, sehingga secara otomatis nanti kolom kompetensi inti ini akan terisi dengan otomatis. Saya kira itu Bapak Ibu guru di dalam penulisan data silabus. Walaupun namanya data silabus, sebenarnya nanti data-data yang bersifat horizontal di sini, ini vertikal ya, mohon maaf, data yang bersifat vertikal di sini nanti ditransfer ke bagian lain. Nanti pada bagian selanjutnya akan Bapak Ibu lihat, oh ternyata data silabus yang saya isi itu ternyata untuk kebutuhan data-data yang lain yang sifatnya data vertikal. Kita kembali ke sini. Jadi data silabus, Bapak Ibu guru, kuncinya yang pertama tulis secara urut dimulai dari kelas 10 semester 1, urutkan dari KD yang paling awal, KD 1 sampai selesai di semester 1, kemudian menginjak ke semester 2 masih di kelas 10. Bapak Ibu guru jangan memasukkan data KD di semester 2 dimasukkan di semester 1. Nah, jadi Bapak Ibu guru harus memisah dulu. Misalnya ada di sini ada 8 KD. Semester 1-nya 4 KD, di sini 4 KD. Nah, terus di semester 2-nya nanti 4 KD. Nah, harus diupayakan dipisah dulu agar nanti tidak tercampur antara KD pada semester 1 maupun KD pada semester 2. Setelah di kelas 10 selesai, Bapak Ibu guru menginjak di kelas 11. Di sini secara umum sama dengan pengisian pada semester 1 di kelas 10. Jadi Bapak Ibu guru isi lagi di kelas 11 semester 1, kelas 11 semester 2, sampai pada akhirnya nanti pada kelas 12 di semester 2. Diisi selengkap-lengkapnya, sehingga nanti apa yang ada di dalam buku kerja 1, 2, 3 secara otomatis nanti terisi dengan lengkap. Terus yang ketiga, di sini ada 6 fitur. Data KD indikator kelas 10 semester 1 sampai pada data KD indikator kelas 12 semester 2. Isinya sama, tetapi yang membedakan ini sudah kita bagi menjadi per semester, sehingga memudahkan untuk mengecek apabila terjadi kesalahan atau mau mengembangkan indikator atau ingin merubah jumlah KD karena mungkin ada peraturan baru sehingga KD harus diubah jumlahnya, yang bisa dari sini. Termasuk juga tadi di data silabus, apabila Bapak Ibu guru mengembangkan indikator capaian kompetensi, maka perubahannya harus dilakukan mulai dari data silabus, kemudian dilanjutkan perubahan pada data indikator. Nah, data indikator di sini nanti merupakan data yang nanti ditransfer ke RPP. Jadi sifat datanya di sini adalah horizontal, berbeda dengan data silabus. Jadi sifat datanya adalah vertikal, kalau di sini horizontal. Jadi Bapak Ibu guru yang langkah yang pertama itu berikan kode 01. Ya, 01. Ini nanti agar supaya RPP-nya nanti muncul RPP 01. Jadi RPP 01 itu nanti semua data yang ada di sini itu nanti muncul pada RPP.
Langkah pertama 3.1 dituliskan Bapak Ibu guru, tadi bisa copy dari sana, dari data silabus tadi. Terus di bawahnya langsung 4.1. Ini KD ya, bukan apa ya, indikator. Jadi KD-nya dikopikan dulu di sini. 3.1 pengetahuan di atas, sedangkan keterampilan berada di bawah. Sedangkan di sini kok ada 4.1 lagi, ini nanti secara otomatis terisi. Ya, misalnya ini kita hapus, nah nanti secara otomatis sudah terisi. Sedangkan di kolom selanjutnya nanti muncul di sini indikator pengetahuan. Jadi indikator pengetahuan ini 3.11 merupakan pengembangan dari ini 3.1, 3.2, 3.13 sampai pada habis. Mengapa hanya 3? Karena kita batasi dalam SPP maksimal 3 KD. Nah, misalnya jumlahnya ada 7 KD. Jadi bisa saja di sini 3, nanti disusul di bawahnya lagi, berarti di sini nanti 3.1.4, 3.1.5. Nah, terus di bawahnya lagi 3.1.6 dan 3.1.7 dan lain sebagainya. Jadi ini untuk memilah-milah pada setiap RDP itu kita batasi jumlah KD-nya. Dan sampai waktunya hanya 2 jam, jumlah indikatornya 10, kan itu enggak masuk akal. Jadi kita batasi maksimal 3. Bisa dibuat 3.1.2-nya itu hanya 2 indikator 3.1.3 ini bisa ditaruh di bawah. Sedangkan 4.1.1 kebetulan di sini indikatornya juga hanya ada 1, maka 4.1.1 itu hanya berdiri sendiri. Ini hanya contoh, ini kita hapus karena ini miliknya pengetahuan. Kalau jumlah indikator di keterampilannya lebih dari 1, maka di sini akan tertulis 4.1.2. Di sini nanti akan tertulis 4.1.3. Ini apabila jumlah jumlah indikatornya lebih dari 1. Ini tulisannya seperti ini. Nah, ini kalau apabila indikatornya, khususnya indikator di keterampilan lebih dari 1. Materi pembelajaran Bapak Ibu guru bisa copy dari data silabus, sumber belajar juga bisa copy dari data silabus, PPPK literasi bisa copy langsung dari data silabus. Waktu lah kita ini perencanaan, kalau jam sejarah Indonesia 2 maka 2 kali 45 menit 90 menit itu dibagi menjadi 3 tahapan secara umum ya. Ini ada pendahuluan, kegiatan inti, penutup, dan alat yang dimaksudkan di sini adalah alat untuk memperlancar pembelajaran. Ini beda dengan media. Jadi alat ini sifatnya hard ya, keras, meja, kursi, laptop, LCD, HP itu alat. Jadi bukan media beda lagi. Sumber modul ini bisa modul dari Bapak Ibu guru sendiri atau modul yang kita beli dari percetakan. Ini cara untuk input data KD indikator, di mana nanti data ini akan ditransfer menjadi data RPP. Nah, kita masuk lagi di sini daftar siswa ya. Daftar siswa ini digunakan
untuk nanti Bapak Ibu guru mengaktifkan daftar nilai. Jadi pada buku kerja 3 nanti ada daftar nilai meliputi daftar hadir, nilai sikap, terus daftar nilai pengetahuan, dan daftar nilai keterampilan. Itu nanti akan terisi apabila di sini sudah diisi lebih dahulu. Sudah diisi lebih dahulu. Ada 2 kolom di sini, ada 2 kelompok kolom. Yang pertama di semester dasar, semester 1, kedua di semester genap. Ini untuk menghindari apabila nanti terjadi perubahan nama. Makanya nanti di dalam daftar nilai pun ada daftar nilai semester 1 sendiri, daftar nilai semester genap sendiri. Bisa juga nanti antara semester 1 dan semester 2 itu memiliki jumlah siswa yang berbeda. Saya kira ini tidak menjadi permasalahan yang berarti. Bapak Ibu guru tinggal mengcopy atau paling tidak bagian kurikulum nanti sudah memberikan daftar nilai ke Bapak Ibu sekalian, tinggal Bapak Ibu guru mengcopy pastikan di sini sesuai dengan format yang disediakan. Itu Bapak Ibu guru semua, pada bagian yang pertama ini sudah kami berikan bagaimana tutorial sederhana yang nanti Bapak Ibu guru pada saat download aplikasi sudah bisa berlatih untuk paling tidak mengisi identitas pada menu data utama di sini. Saya kira itu Bapak Ibu guru semua, nanti bisa disambung lagi pada waktu yang akan datang untuk melanjutkan tutorial pada bagian kedua, yaitu kita akan melihat apa atau isi yang ada di buku kerja 1 dan bagaimana cara edit, cara merapikan, cara hidden row atau baris yang tidak diperlukan sehingga tampilan akan menjadi rapi. Selamat belajar Bapak Ibu sekalian, semoga berguna, kesuksesan menyertai kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.